Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya ujian, azab, teguran, dan istidraj? Apa bedanya Bapak Ibu? Ya, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bedanya ujian, kalau ujian itu atau bala ya, kalau dalam bahasa hadis itu adalah ibtila ya. Ujian itu diperuntukkan bagi orang mukmin, orang yang beriman, itu namanya ujian. Ya, kenapa dinamakan ujian? Yang bertujuan adalah untuk menaikkan derajat. Makanya disebut ujian. Misalkan ada orang mukmin yang dikasih sakit, ada orang mukmin yang dikasih musibah kecelakaan atau ujian-ujian yang lain. Tujuannya apa? Untuk menaikkan derajat dia, levelnya menjadi naik lagi. Makanya para jamaah itu Nabi mengatakan di dalam hadis ya, bahwasanya inna idamil jaza ma idul bala ya. Allah akan memberikan pahala itu sesuai dengan kadar ujian yang diterima bagi orang mukmin. Fa inna idza ahabballahu taala qauman ibtalahum, kalau Allah itu cinta kepada orang mukmin, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Idza radiya kalau ridho, kalau dia ridho nrimo ing pandum ya, sabar dengan ujian tadi, legowo, ikhlas atas apa yang Allah takdirkan berupa ujian yang buruk tadi, Allah ridho. Waman sakhita kalau sekhet, kalau dia marah, dia tidak ridho, maka Allah pun akan murka. Allah akan memberikan sanksi nanti. Sedangkan azab ini berupa teguran bagi orang kafir. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak melakukan kewajiban yang lain, atau orang non muslim selain Islam, itu azab, bukan ujian. Kenapa? Tujuannya agar kembali kepada Allah. Ya, supaya dia ingat kembali bertobat kepada Allah. Ya, makanya kalau kita membuka di dalam Al-Quran, ya itu di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ya, ayat yang ke-41, Allah Ta'ala jelaskan, Dhuhrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ketika tampak kerusakan di darat dan di laut ya, artinya segala berbagai bencana musibah, banjir, tanah longsor, gempa bumi yang menimpa manusia-manusia yang kufur, yang ingkar, yang tidak mau ibadah, tidak mau sujud, tidak mau taat, tidak mau bersyukur kepada Allah, itu disebabkan karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Maksiatnya apa, Bu? Melakukan kesyirikan, kekufuran, ya, kedoliman kepada Allah. Itu diturunkan itu, ya, azab itu. Supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah. Makanya berupa apa? Teguran, ditegur sama Allah. Ingat gak dia? Kembali gak kepada Allah? Gak kembali, ya sudah, itu akan dia terima azab itu. Yang ketiga istidrat. Istidrat itu apa? Istidrat itu berupa kenikmatan dunia yang disegerakan. Jelas Pak Bu? Ya, contohnya bagaimana? Contohnya istidrat itu ketika orang tidak pernah ibadah tapi hidupnya sukses, hidupnya enak. Ya, apa yang dia inginkan itu selalu diberi sama Allah. Itu namanya istidrat. Kenikmatan yang disegerakan. Di dunia dia dikasih nikmat dengan berbagai nikmat yang dia rasakan, tapi nanti di akhirat disiksa dengan siksa yang berat. Bahkan ketika mati pun dia mengalami su'ul khatimah, kematian yang buruk ya. Makanya kalau kita lihat ada orang yang hidupnya itu ya, dunianya itu luar biasa ya, segala apa yang dia inginkan dapat, tapi dia tuh jauh dari Allah, dia tidak pernah ibadah, tidak pernah sujud, itu namanya istidrat. Itu surat Al-An'am 44 ya. Surat Al-An'am 44 ya, yang dimana Allah mengatakan di dalam ayat itu, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadna baghtatan fa idza hum mublisun. Tatkala mereka melupakan ya, melupakan apa? Melupakan peringatan dariku, kata Allah. Melupakan peringatan, melupakan perintah. Jadi perintah Allah itu dilupakan, tidak mau dikerjakan.
Maka orang yang seperti itu akan kami beri nikmat dengan berbagai pintu-pintu kenikmatan yang dia inginkan. Bisa beli mobil, bisa beli motor, turutang Pak Bu, bisa beli rumah, padahal nggak pernah ibadah dia. Jadi nggak usah gumun, nggak usah takjub kita. Itu sedang diisidrot, ya, disegerakan nikmatnya sama Allah sampai datang azab kepada dirinya, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Kalau dia tidak bertobat, ya, nah itu perbedaannya di sini.